السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Mari kita kembali melanjutkan kajian kitab Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Kata pengarang, yaitu Imam Al-Barbahari, wa man qala lafzi bil Qur'ani makhluqun fahuwa jahmiyun. Barang siapa yang mengatakan lafadzku terhadap Al-Quran, pengucapanku terhadap Al-Quran, bacaanku terhadap Al-Quran, yakni bacaan Al-Quranku adalah makhluk, maka dia adalah Jahmi. Dia penganut Jahmiyah, penganut aliran Jahmiyah. Dan kita sudah membahas sebelumnya betapa berbahayanya kelompok seperti ini. Kaum muslimin Ahlus Sunnah mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah kalamullah, bukan makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat berbicara, berfirman, dan sifat itu tidak mungkin terpisah dari pemilik sifat. Karena kalam Allah merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sifat Allah itu bukan makhluk. Maka sifat Allah itu bukan makhluk. Dan ingat, kalam Allah itu adalah sifat. Al-Quran yang agung adalah termasuk dari kalam Allah. Oleh karena itu, Al-Quran bukan makhluk. Kita wajib meyakini bahwa Al-Quran itu kalam Allah dan bukan makhluk ciptaannya. Dan membenarkan ini merupakan bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan merupakan rukun iman yang pertama. Jadi itu kesimpulan awal, bahwa apa saja yang merupakan sifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia bukan makhluk, dia bagian dari Allah. Maka Al-Quran ini kalamnya Allah, bagian dari kalamnya Allah. Karena dia merupakan sifat Allah, berarti Al-Quran ini bukan makhluk. Baik kaum muslimin, ada banyak dalam Al-Quran atau dalam hadis yang menunjukkan Al-Quran adalah kalam Allah, adalah ucapan Allah, firman Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ahadun minal musyrikina istajarak, apabila
ada seorang dari orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu ya Muhammad, fa'ajirhu, beri ia perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah, hingga dia mendengar kalam Allah. Qala Musa, qala ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu ya Musa dari manusia yang lain dengan risalahku dan dengan kalamku, dengan risalahku dan dengan kalamku. Umar bin Khattab berkata, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Imam Malik bin Anas berkata, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalam Allah. Kalamullah minallah. Kalam Allah adalah bagian dari Allah. Walaysa minallahi syai'un makhlukun. Dan tidak ada sesuatu pun yang merupakan bagian dari Allah itu adalah makhluk. Ya, tidak ada sesuatu pun yang bagian dari Allah itu makhluk, tidak ada. Tapi dia bukan makhluk. Baik kaum muslimin, jika ini sudah jelas, jika ini sudah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran bukan makhluk, barang siapa yang berkata bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beriman pada syahadat yang ia ucapkan. Dia tidak dijenguk apabila sakit. Dia tidak diucapkan salam. Dan ketika ia mati, ia tidak dikuburkan bersama kaum muslimin. Artinya apa kaum muslimin? Persoalan yang kita angkat ini bukan persoalan remeh. Ini persoalan besar. Ya. Jadi keyakinan kita bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Setelah argumen orang-orang Jahmiyah ini sudah terbantahkan oleh para ulama, dan para ulama mengeluarkan argumen-argumen yang jelas membantah dan menganulir pendapat orang-orang Jahmiyah tersebut bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Dan pemikiran orang-orang Jahmiyah ketika itu sudah ditolak oleh manusia. Maka orang-orang Jahmiyah, sekte Jahmiyah, menempuh jalan lain yang juga sama kotornya dan najisnya dari pendapat sebelumnya. Mereka tetap mempertahankan pendapat mereka, tapi dengan cara yang lain. Mereka berkata, felafatanku, yang sekarang kita bahas ini, felafatanku terhadap Al-Quran, yakni felafatan Al-Quranku itu adalah makhluk. Felafatanku, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil, pelafatanku terhadap Al-Quran ini makhluk. Ya. Sekilas kaum muslimin, ucapan ini benar. Ya, sekilas benar. Atau kita katakan ini mengandung kebenaran, tapi juga mengandung kemungkinan salah. Namun bila kita telisik lebih dalam atas ungkapan ini, maka kita dapati persoalan tentang kalamullah ini malah menjadi kabur dan samar. Ya, malah jadi kabur. Mestinya pilihannya apakah Al-Quran itu kalam Allah atau bukan kalam Allah, itu saja, itu lebih tegas. Ya. Bagaimana kita bersikap? Ya, ini juga sekaligus bagi yang belum tahu ya, bagaimana kita bersikap. Ini Al-Quran ini apa ini?
kalam Allah atau bagaimana? Bagaimana posisinya? Ya, sebab kalau salah memahami kaum muslimin ini bisa membuat kita terjatuh pada kekafiran. Jadi memunculkan ungkapan seperti ini justru membuat kabur tentang permasalahan Al-Quran itu kalam Allah, makhluk atau bukan. Malah ucapannya adalah pelafatanku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Dari mana kaburnya kaum muslimin? Dari mana sisi samarnya? Ya, ungkapannya pelafatanku, lafatku ini memiliki dua makna. Makna yang pertama, lafat dalam arti suara manusia. Ya, lafatku yakni suara manusia yang dihasilkan oleh gerakan mulut, lidah, bibir, gigi, ya, serta dihasilkan oleh pita suara. Kalau itu betul, ya, suara-suara yang kita keluarkan, ya, mulut kita yang mengeluarkan suara tersebut, itu betul, itu adalah makhluk. Tetapi kaum muslimin ada sisi yang lain, bahwa lafaz dalam arti apa yang diucapkan. Jadi suara manusia itu yang mengucapkan, tetapi apa yang diucapkan? Jika yang diucapkan adalah Al-Quran, maka Al-Quran bukan makhluk. Jika yang diucapkan selain Al-Quran, maka itu adalah makhluk. Baik, ucapan semacam ini kaum muslimin, yaitu ucapanku terhadap Al-Quran adalah makhluk, itu dimunculkan oleh orang-orang Jahmiyah, ya, di mana mereka memunculkan ungkapan-ungkapan seperti ini hanya ingin membuat, ya, akidah kaum muslimin menjadi kabur dan tidak jelas. Pada hakikatnya yang diinginkan oleh Jahmiyah, sebenarnya yang dimaui oleh Jahmiyah dari ungkapan ini adalah bagian yang kedua, ya, tentang apa yang diucapkan. Bukan yang dimaksudkan bahwa ucapanku terhadap Al-Quran, yakni mulutku, suaraku itu adalah makhluk. Bukan itu yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah bahwa apa yang aku ucapkan ini adalah makhluk. Al-Quran yang aku ucapkan ini adalah makhluk. Intinya begitu kaum muslimin. Cuma karena kalau ngomong terus terang Al-Quran itu adalah makhluk, sudah tidak laku-laku jalannya, maka dibuat ungkapan-ungkapan yang samar. Dan itu banyak terjadi kaum muslimin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya, diganti bahasanya pakai bunga, sehingga orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum-hukum ini kebingungan, lalu bertanya apa bedanya bunga dengan riba. Padahal iya dia juga disebutkan dalam satu ungkapan yang merupakan ungkapan para sahabat dan kesepakatan sahabat, kullu qardin jarra bihi manfa'ah fahuwa riba. Ya, segala macam piutang yang di dalamnya utang piutang, ya, yang di dalamnya ada pengambilan manfaat, yakni orang yang memberi piutang dia mendapatkan manfaat dari itu, maka itu adalah riba. Ini berlaku untuk semua. Itu adalah riba. Ya, jadi kaum muslimin, orang ketiga hendak merusak akidah umat Islam ini, ketika mereka tidak bisa datang secara terang-terangan, maka mereka datang secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan kalimat-kalimat atau lafaz-lafaz yang tidak jelas, tetapi semuanya hanya dalam rangka untuk mengaburkan akidah kaum muslimin. Baik,
karena kaum muslimin, ungkapan bahwa pelafatanku terhadap Al-Quran ini multi tafsir, maka para ulama tidak membenarkan dan mengingkari ucapan seperti ini. Sebaliknya kaum muslimin, sebaliknya, ketika kita berkata bahwa pelafatanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, ini juga repot. Karena ketika keluar ucapan ini, ada ulama yang mengeluarkan ungkapan yang lain. Ya, sebagai bantahan yang pertama, dia mengatakan ucapanku terhadap Al-Quran bukan makhluk. Dan kita sudah mengatakan bahwa ucapanku, lafadzku itu dua, ya, yang mengeluarkan suara dengan yang diucapkan. Nah, ketika dia berkata bahwa pelafatanku terhadap Al-Quran bukan makhluk, berarti konsekuensinya bahwa suara kita, ya, mulut kita yang mengeluarkan suara ini, yang mengeluarkan lafaz ini bukan makhluk. Berarti apa dong kalau bukan makhluk? Nah, ini salah juga, ini bid'ah juga. Oleh karena itu kaum muslimin, mari kita lihat dialog seorang alim yang bernama Al-Karabisi. Al-Karabisi ini adalah salah satu pengikut dari mazhab Syafi'i, yang sebelumnya dia ada di mazhab yang lain, di mazhab Abu Hanifah. Dahulunya dia adalah pengagung akal, hingga kemudian dia masuk bergabung dalam mazhab Syafi'i, dan dia dikenal sebagai orang yang alim, faqih, ya, cerdas, fasih, hafalannya tinggi. Nah, pernah karena sudah menyebarnya lafadzku terhadap Al-Quran ini adalah makhluk, maka ada seseorang yang mendatangi beliau. Dia berkata, "Ma taqulu fil Quran?" Wahai Imam Al-Karabisi, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Kata Imam Al-Karabisi, "Kalamullah ghairu makhluk." Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Sampai sini sudah benar, ya. Faqala lahu, "Fama taqulu fi lafzi bil Quran?" Ya, ini ada sekarang yang menjadi hangat dalam pembicaraan. Apa menurutmu tentang ungkapan yang menyebar bahwa lafadzku terhadap Al-Quran? Ya, apa pendapatmu tentang lafadzku terhadap Al-Quran? Kata Imam Al-Karabisi, "Lafdhuka bil Quran makhluk." Lafadzmu terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ya, kita katakan ini benar, ya. Ya, lafadz, tetapi ada sisi lain yang tidak terungkap. Pokoknya lafadzmu terhadap Al-Quran itu adalah makhluk. Lalu laki-laki ini pun mendatangi Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu dia menceritakan bahwa saya baru saja mendatangi Imam Al-Karabisi, dan aku tanyakan tentang lafadzku terhadap Al-Quran, dikatakan itu bukan, itu adalah makhluk. Apa jawab Imam Ahmad? Fa'ankara dzalik wa qala hiya bid'ah. Statement seperti itu adalah bid'ah. Enggak benar itu, bid'ah itu. Faraja ar-rajul ila Al-Karabisi. Maka laki-laki ini pun kembali ke Imam Al-Karabisi. Lalu dia memberitahukan bahwa Imam Ahmad menolak hal tersebut dan berkata itu adalah ucapan bid'ah. Lalu Imam Al-Karabisi memperbaiki lagi, alias mengoreksi ucapannya, dan berkata, "Talaffuzuka bil Quran ghairu makhluk." Pelafatanmu terhadap Al-Quran bukan makhluk. Tadi dia bilang makhluk, sekarang dirubah jadi bukan makhluk.
Maka laki-laki ini pun kembali kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan menyampaikan apa saja yang difatwakan, yang baru saja difatwakan oleh Imam Al-Karabisi. Kata Imam Ahmad, hadza aidan bid'ah. Ini juga bid'ah. Ya. Sampai orang ini pun kembali lagi kepada Imam Al-Karabisi. Lalu Imam Al-Karabisi berkata, apa yang dimaui oleh orang itu? Tadi saya bilang makhluk, dia adalah bukan makhluk, dia bilang bid'ah. Tak bilang bukan makhluk, juga bid'ah. Kaum muslimin, tidak ada yang salah dalam ucapan ini. Ya. Tetapi ungkapan-ungkapan ini sebenarnya, ya, ini justru akan mempopulerkan siapa? Pemikiran-pemikiran Jahmiyah. Ya, di mana lagi populer waktu itu lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Yang kita katakan tadi ini ungkapan samar, ungkapan bias. Sebab apa yang diucapkan dan apa yang mengucapkan dan apa yang diucapkan. Kalau yang alat menggunakan untuk mengucapkan, ya betul itu makhluk. Tetapi yang diucapkan adalah Al-Quran, itu bukan makhluk. Nah, orang-orang Jahmiyah maunya yang ini. Dia tetap kekeh mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, tapi dengan cover yang berbeda. Nah, Al-Karabisi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah, ya, dia mengatakan seperti itu. Lafadzku terhadap Al-Quran adalah makhluk. Ya, yang dimaksudkan beliau yang pertama. Ya. Tetapi karena ungkapan-ungkapan ini sudah populer di kalangan orang-orang Jahmiyah, maka Imam Ahmad mengatakan ini bid'ah. Ya. Ini bid'ah. Jadi mengatakan Al-Quran, lafadzku terhadap Al-Quran itu adalah makhluk secara mutlak tanpa perincian, ini juga bid'ah. Mengatakan bukan makhluk tanpa dirinci, ini juga bid'ah. Daripada repot merinci seperti ini, bilang saja Al-Quran adalah kalam Allah yang bukan makhluk, selesai. Jangan bikin istilah-istilah yang bias. Nah, begitu maunya. Sehingga Imam Ahmad mengatakan ini bid'ah, ya itu juga bid'ah. Baik. Kemudian kaum muslimin, pengarang melanjutkan, qala Rasulullah belum, wa man sakata falam yakul makhlukun wala ghairu makhluk. Barang siapa yang diam, ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, dia diam, dia abstain, dia berkata saya tidak bilang makhluk, enggak juga bukan makhluk. Ya, ditanya Al-Quran itu makhluk atau bukan, saya tidak mau ngomong, ya nggak mau ngomong, ya nggak Al-Quran, ya bukan makhluk, ya bukan juga makhluk dan bukan juga makhluk, alias dia tidak memberikan pendapat. Kata Imam Ahmad, fahuwa jahmiyun, dia juga jahmi, sama statusnya. Ya, bahkan beberapa imam-imam mengatakan bahwa justru absen itu lebih parah lagi. Ya, justru lebih parah. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Dawud, aku bertanya kepada Ahmad bin Saleh tentang orang yang berkata Al-Quran kalamullah, dan dia berkata ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah. Ada orang ditanya Al-Quran itu apa? Katanya kalam Allah. Dia itu makhluk atau bukan makhluk? Faqala hadza syakkun. Ketika dia berkata saya tidak memiliki pendapat apapun. Ya. Apa kata Ahmad bin Saleh? Hadza syakkun wasyakku kafir. Ini adalah keraguan, ini orang ragu, dan orang ragu itu adalah kafir. Bagaimana dia bisa meragukan bahwa kalamullah itu adalah sifat Allah dan bukan makhluk? Bagaimana kok dia ragu? Begitu juga Imam Abu Zur'ah dan Imam Abu Hatim, keduanya berkata, man syakka fi kalamillah, siapa yang ragu dalam kalam Allah,
fawaqafa fihi syakkan, lalu dia abstain karena ragu, ya. Dia berkata, la adri, saya tidak tahu dia makhluk atau bukan makhluk. Fahuwa jahmiyun, maka dia itu adalah Jahmi. Jika dia memang tidak tahu karena jahil, maka ulim, dia mesti diajar, tetapi dia tidak dikafirkan. Nah, demikian kaum muslimin, saking pentingnya persoalan ini sampai Imam Ahmad harus ada di tiang gantungan, hampir digantung gara-gara ya persoalan ini. Imam Ahmad ada di dalam penjara 3 penguasa, 3 khalifah, ya, gara-gara persoalan ini. Dan banyak ulama yang dipenggal lehernya gara-gara tidak sama dengan pendapat orang-orang Jahmiyah. Nah, demikian kaum muslimin. Lalu pengarang melanjutkan mengingat-ingatkan bahwa innahu may ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan kabira aw katsira. Nabi bersabda bahwa sesungguhnya siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka kalian akan mendapati khilaf, perselisihan yang banyak, ya. Jadi ini menunjukkan kaum muslimin di masa Nabi bahwa perselisihan-perselisihan itu hampir dikatakan tidak ada, walaupun ada 1-2 tentang permasalahan fikih, ya. Semisal Nabi SAW berpesan, apabila nanti kalian berangkat, maka jangan sekali-kali salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, ya. Ketiga para sahabat sampai di perjalanan, belum sampai di Bani Quraidah, tiba-tiba masuk asar. Sebagian di antara mereka memilih untuk salat asar, dan sebagian mereka untuk tidak salat asar dulu, mengikuti pesan Nabi untuk salat di Bani Quraidah. Ya, ini ada perselisihan di antara mereka. Tetapi kaum muslimin, perselisihan-perselisihan seperti ini tertuntaskan dengan adanya sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Tuntas, alhamdulillah. Tetapi kaum muslimin, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka perselisihan-perselisihan yang terjadi di tengah-tengah mereka, ada yang tuntas dan ada yang tidak tuntas diselesaikan, ya. Karena mereka berbeda pandang. Dan kaum muslimin semakin ke belakang, maka semakin banyak perselisihan. Dan Nabi sudah mengatakan demikian. Dan kalian yang hidup sepeninggalku nanti akan melihat banyak perselisihan. Fa'alaikum bisunnati, maka solusi dari perselisihan-perselisihan tersebut, hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Ini jaminan keselamatan. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin, dan juga berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Tamassaku biha, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan para khulafa'ur rasidin. Wa addu alayya bin nawajiz, dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Pengarang hanya mengingatkan, ya, bahwa apa yang diperbuat oleh orang-orang Jahmiyah dengan memperindah kebatilan mereka dengan ucapan-ucapan bias dan samar, maka itu adalah bagian daripada bid'ah. Hendaklah kalian kembali ke asal, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu, lakukan. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, maka tinggalkan. Nah, demikian kaum muslimin. Kemudian poin yang terakhir dari
kaitannya dengan orang-orang Jahmiyah. Wa'lam annahu innama jaa halakul Jahmiyah min annahum fakkaru fi Rabbi azza wa jalla. Ketahuilah bahwa sebab kebinasaan dan kehancuran orang-orang Jahmiyah, sebab kesesatan orang-orang Jahmiyah tidak lain karena fakkaru fi Rabbi, mereka terlalu banyak berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka terlalu banyak mengutak-atik tentang sifat-sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Fa adkhalu lima, hingga mereka pun mulai memasukkan pertanyaan-pertanyaan mengapa, wa kaifa, dan bagaimana, wa tarakul athar, dan mereka meninggalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'ul qiyas, mereka sudah mulai berani menggunakan qiyas. Wa qasud din ala ra'ihim, dan mereka menganalogi agama berdasarkan akal pikiran mereka. Kaum muslimin, di antara celah aib dalam beragama yang bisa mengantarkan kita pada jurang kesesatan, bahkan masuk kepada jurang kekafiran, adalah kaum muslimin ketika akal ini sudah mulai ikut berperan dalam apa? Dalam urusan agama. Kaum muslimin, sesungguhnya akal ini terbatas. Akal ini memiliki batasan. Ia tidak memiliki peran dalam menentukan tentang aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Kenapa kaum muslimin? Karena hadis-hadis, begitu juga dengan ayat Al-Quran, itu banyak perkara-perkara gaib di dalamnya yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, tentang azab kubur, akal tidak mengetahuinya. Tentang kehidupan setelah kematian, akal tidak mengetahuinya. Ya. Jadi itulah kenapa rahasianya akal tidak diperkenankan masuk ikut campur dalam urusan agama ini. Juga akal kaum muslimin tidak bisa menangkap maslahat-maslahat dan kebaikan-kebaikan apa yang terkandung di dalam aturan-aturan syariat. Ada orang menentang tentang hukum waris. Mereka berkata, kenapa warisan itu antara laki dan perempuan harus berbeda? Nah, itu akal-akalan. Kenapa? Ya. Kenapa orang kalau berwudu, kalau batal berhadas, ya, kenapa yang dibasuh anggota tubuh, tangan, kaki, kepala, kenapa bukan duburnya? Mengapa? Dan mengapa? Banyak pertanyaan-pertanyaan. Mengapa orang berzina itu dalam Islam harus dirajam sampai meninggal dunia? Mengapa harus potong tangan? Mengapa? Ya, jadi kaum muslimin, pertanyaan-pertanyaan ini, ya, pertanyaan-pertanyaan ini muncul karena keterbatasan dari pemikiran manusia. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa kebaikan dan maslahat di balik aturan-aturan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi," sekiranya agama itu berdasarkan dengan akal, niscaya mengusap khuf, ya, sepatu saat berwudu, yang diusap itu di bawahnya, bukan di bagian atasnya. Seandainya agama itu dibangun dengan dasar akal. Oleh karena itu, lalu apa fungsi akal kalau begitu? Jawabnya kaum muslimin, dalam beragama fungsi akal ini adalah satu, mencari tahu kesahihan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sahih apa tidak?
ini hadis layak diamalkan atau tidak. Begitu juga fungsi akal berupaya memahami apa maksud dari hadis tersebut. Innamal a'malu binniyat, itu apa maksudnya? Oh, ternyata setiap amal yang tidak didasari dengan niat maka amalnya tidak sahih. Nah, misalnya seperti itu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidur malamnya, maka jangan ia mencelupkan tangannya ke dalam bak kecuali dia sudah mencucinya 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadah, karena dia tidak tahu tangannya itu nginap di mana. Ya, nginap di mana tangannya enggak tahu. Oleh karena itu ketika masuk jeding langsung jangan dicelupkan. Tadi dibasuh dulu 3 kali. 1, 2, 3. Tidak boleh akal ini berkata, masa sih tangan nginap di mana? Ya tangan saya ya ada di kanan dan di kiri saya, tidak kemana-mana ya. Apalagi saya sudah pakai sarung tangan tidurnya misalnya. Kaum muslimin ini sudah mulai memasukkan peranan akal di dalam menghakimi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab ketika beliau hendak tawaf, dalam tawaf itu sunnahnya 3 putaran pertama itu berlari-lari kecil, disebut dengan ar-ramal. Namun sebelum melakukan itu Umar sempat kepikiran, kenapa harus ramal? Kenapa harus lari-lari kecil? Bukankah Nabi SAW melakukan itu karena ada sebab? Karena beliau ya ketika meninggalkan Madinah menuju Mekah, perkiraan orang-orang kafir Quraisy, Nabi itu sudah keletihan, sudah lelah. Artinya jika Nabi lelah, ini amat mudah untuk menyergap beliau dan mengalahkan beliau. Lalu ternyata kaum muslimin, Nabi dikabarkan oleh Jibril bahwa ini sekarang kegiatan orang-orang kafir Quraisy, mereka memantau kalian. Oleh karena itu tunjukkan semangat anda dengan berlari-lari kecil. Maka ketika Nabi dan para sahabat tawaf, mereka berlari ar-ramal, lari-lari kecil ya, ala tentara. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Dan akhirnya orang-orang kafir mundur untuk menyergap Nabi SAW, karena mereka mendapati kenyataan bukannya Nabi lelah, malah tambah kelihatan bersemangat, mundur. Berarti lari-lari kecil ini disebabkan ya karena adanya kasus. Lah sekarang mengapa harus berlari-lari kecil? Bukankah Islam sudah menguasai, Islam sudah berkuasa di Mekah, penguasanya pun penguasa muslim, sudah tidak ada lagi yang menyembah berhala, apalagi yang mau dikhawatirkan? Kalau begitu ya sudah, tinggal berjalan biasa. Tetapi kaum muslimin, Umar segera mengkritisi pikirannya dan ia berkata, ini hanyalah sekedar pikiran Umar, tetapi sunnah Nabi SAW itu berlaku hingga hari kiamat. Maka beliau lari-lari kecil. Nah kaum muslimin, semestinya kita juga harus berpikir seperti gaya Umar bin Khattab. Kalau kita menemukan hadis yang belum kita paham, amalkan. Untuk cari tahu pahamnya, tinggal telepon ustadznya, tinggal hadir di pengajian. Jadi tidak boleh akal ini memvonis hadis Nabi SAW, asar-asar dan sunnah-sunnah Nabi. Kalau cocok akal diterima, kalau tidak cocok. Nah boleh kaum muslimin ya. Jadi Al-Quran atau hadis ini tidak boleh ya dijadikan sebagai sasaran untuk akal dan pikiran manusia. Lihatlah kaum muslimin betapa menyimpangnya manusia ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Orang-orang Jahmiyah dan yang semisal dengannya, mereka memasukkan pertanyaan 5, mengapa dan bagaimana. Ya, mereka sudah mulai mikir-mikir.
Berarti kalau Allah turun ke langit dunia berarti langit kosong. Bahkan mungkin Allah tidak pernah lagi kembali ke langit, tidak pernah lagi kembali ke langit. Karena apa? Karena di dunia ini malamnya berbeda-beda sepertiga malam. Habis selesai di sini, ini selesai, ini ada di Eropa, selesai ada di sini. Kaum muslimin ini sudah memasukkan peran akal dalam memahami sifat-sifat Allah. Sudah memasukkan 5 wa kaifa. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Cukup kita menerima bahwa Allah itu turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Anda tidak perlu bertanyakan bagaimana cara turunnya, lalu nanti kosong apa tidak. Anda sudah mulai menganalogikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ya. Dan masih banyak lagi kaum muslimin tentang persoalan-persoalan ini. Ya, oleh karena itu Abu Hurairah ketika berkata bahwa hendaklah, Nabi bersabda, hendaklah kalian berwudu karena makanan yang tersentuh oleh api. Apa saja yang matang karena api harus berwudu. Hadis sahih. Apa kata Ibnu Abbas? Berarti kami harus mengulangi wudu dong. Kalau berwudu dengan air panas, air yang habis direbus, masa diulang wudu? Kata Abu Hurairah, wahai keponakanku, apabila aku menyampaikan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tentang dia dengan permisalan-permisalan yang ada di benakmu. Jangan kau tentang dengan permisalan-permisalan yang lain. Kalau saya sudah menyampaikan sebuah hadis, saya ngomong gini kok kamu malah kok ngomong kayak gitu, ya jangan. Ya, ini nasihat Abu Hurairah kepada Ibnu Abbas. Walaupun nanti kaum muslimin di akhir-akhir sebelum Nabi meninggal, Nabi tidak lagi berwudu dengan memakan makanan yang tersentuh dengan api, alias bahwa hukum itu sudah termansuh, sudah dihapus. Ya. Tetapi kaum muslimin, ini pelajaran yang berharga bahwa apapun yang tidak mencocoki akal kita, ya, yang tidak mencocoki akal kita, maka segera buang pikiran tersebut dan terimalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak kaum muslimin, nasib kita sama dengan orang-orang Jahmiyah. Mereka ini ja'u bil kufri ayanan la yakhfa. Faja'u bil kufri ayanan la yakhfa. Mereka melakukan kekafiran secara terang-terangan dan tidak samar. Fakafaru wa kaffarul khalqa. Mereka kafir dan mereka juga mengkafirkan makhluk Allah. Kenapa kaum muslimin yang tidak sependapat dengan dia kafir? Mereka ditanya, di mana Allah? Allah tidak di langit, Allah tidak di bumi, tidak di kanan, tidak di kiri. Terus Allah itu ada di mana? Apakah Allah mendengar? Allah tidak mendengar. Allah tidak melihat. Allah tidak ini. Pokoknya dia menolak semua sifat-sifat yang diberikan kepada Allah. Alasannya tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya. Jadi gaya-gayanya hendak mensucikan Allah. Tetapi kaum muslimin justru dia menyamakan Allah dengan benda mati. Ya, benda mati tidak mendengar, tidak melihat, tidak, sama dengan benda mati. Ya. Jadi yang terbaik dalam bersikap kaum muslimin adalah kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah, ya, dan tidak berbicara terhadap persoalan-persoalan akidah, ya, jika di sana tidak ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, demikian kaum muslimin tentang beberapa persoalan yang terkait dengan Jahmiyah. Tetapi pagi ini, ya, ketika ada yang bertanya kepada antum, Al-Quran yang kita baca ini, ya, mushaf. Nah, sekarang kita ke mushaf sekarang. Anggap ini Al-Quran. Ini makhluk atau bukan? Ketika ada orang memunculkan lagi dengan istilah-istilah baru. Ini mushaf ini makhluk atau bukan? Ya. Ada orang mengatakan, ya, penulisanku terhadap Al-Quran, tulisan dalam Al-Quran ini adalah makhluk. Ya, sekilas ucapan ini betul. Tinta-tintanya, ya, huruf-hurufnya itu adalah makhluk. Kertasnya adalah makhluk. Tetapi pertanyaannya, apa yang ditulis?
yang ditulis adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup kita berkata ini adalah mushaf, ini adalah kalam Allah. Ya. Jadi orang meremehkan Al-Qur'an, ya, menempatkan di berbagai tempat yang tidak pada tempatnya, ya, atau bahkan melempar begitu saja, maka sungguhnya dia tidak ada penghormatan terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama-ulama berkata kalau nyusun kitab itu, nyusun buku daftar di perpustakaan, jangan Al-Qur'an ada di bagian paling bawah, tetapi diletakkan dia di bagian atas sebagai bentuk penghormatan terhadap kalamullah. Ya, demikian kaum muslimin. Jadi seperti itu, bahwa penyimpangan itu terjadi gara-gara seseorang sudah mulai mendewakan dan mengagungkan akal, memasukkan, ya, akal di dalam urusan-urusan beragama, menjadikan akal sebagai hakim terhadap persoalan-persoalan syariat. Baik, jika ada pertanyaan maka kami persilakan untuk bertanya. Ya. Saya pernah melihat itu Quran itu sudah rusak dibakar. Itu boleh? Bagaimana kita memperlakukan Al-Quran yang sudah usang? Jika Anda bisa menyelamatkannya dan menyimpan di tempat yang baik, maka itu yang terbaik. Begitu juga dengan sobekan-sobekan Al-Quran. Jika Anda bisa menyimpannya di tempat yang baik, maka lakukanlah, itu yang terbaik. Tetapi kaum muslimin, jika ternyata dia tidak bisa disimpan, atau justru semakin usang nanti malah semakin tidak karu-karuan nanti, maka kata ulama, membakarnya adalah hal yang dibolehkan. Dibolehkan bukan dalam rangka penghinaan, tetapi dalam rangka untuk penjagaan dan penyelamatan dari Al-Quran. Ya, Nabi SAW melarang kita membawa mushaf di negeri musuh karena Nabi khawatir Al-Quran itu dihinakan. Ya, oleh karena itu, jika melihat Al-Quran tercecer begitu, kaum muslimin dipunguti. Jangan biarkan Al-Quran tersebut diinjak oleh anak-anak didik kita, tapi ambil, punguti, baru kemudian satukan lalu dibakar. Hal itu diperbolehkan. Demikian. Melanjutkan, ya. Termasuk misal ada buletin, majalah atau buku yang terdapat. Termasuk kaum muslimin ada buletin-buletin yang di situ ada kalam Allah, pungut. Itu adalah kalam Allah, ambil. Lalu kemudian selamatkan, simpan di tempat yang baik atau dibakar sekalian. Ya, jangan biarkan dia jadi bungkusan nasi pecel, kacang dan lain sebagainya. Ya, ya, silakan. Kaitannya dengan majalah atau selebaran itu, kita tidak membakarnya, tapi kita daur ulang karena sumber daya alam kita itu terbatas. Bagaimana dengan itu? Maksudnya didaur ulang? Daur ulang itu diproses kembali, dihancurkan, diproses kembali untuk jadi kertas lagi. Dan sudah tidak ada lagi isi di dalamnya. Sudah tidak ada lagi, menjadi putih bersih. Ya. Selesai sudah. Kita menghemat sumber daya alam. Ya, selesai urusannya. Boleh. Ya. Tetapi yang paling utama dikhawatirkan dengan proses-proses tersebut nanti ada pencampuran benda-benda najis atau apa dan lain sebagainya, maka yang terbaik adalah dia mesti dibakar. Dia dibakar. Ya, oleh karena itu banyak ulama-ulama tidak suka Al-Quran itu ditulis di dinding-dinding. Tidak suka. Karena apa? Karena dikhawatirkan dia mengalami, tulisan tersebut mengalami hal-hal yang tidak baik. Ya, semisal hewan singgah di tempat tersebut lalu buang air, ya, atau pas ada pembongkaran bangunan yang ini sudah sebagian dihancurkan, yang sebagian tidak. Nah, oleh karena itu ulama tidak suka, ya, menulis Al-Quran di dinding-dinding karena dikhawatirkan mendapatkan pelecehan. Demikian. Ya. Ya, silakan. Ya. Terima kasih. Tadi tentang pemeliharaan Al-Quran ya. Ya. Sekarang lafaz Al-Quran. Ya. Lafaz membaca Al-Quran
membaca Al-Quran di dalam Al-Fatihah, Ya, terutama sholat imam. ya, betul. Pakai imam. Itu ada pahalanya, nggak salah tapi kurang benar. Ya, Terutama lafaz Al-Fatihah di situ dibaca, mestinya dibaca Alhamdulillahirabbil alamin, dibaca alamin, alamin dibaca alamin. Iya, mestinya iya dibaca iya. Kemudian anta, mestinya anta dibaca anta, ain. Mestinya dibaca him dibaca him. Ini kan fatal. Mestinya dibaca him dibaca him. Bagaimana kedudukan hukumnya imam membaca seperti itu? Apa makmum? baik kaum muslimin. Seperti yang kita sering singgung, bahwa yang paling berhak menjadi imam aqra'uhum lil Quran, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Amr bin Salamah bercerita, saat orang-orang tiba dari Nabi, lalu salat pun diiqamahi, para sahabat saling toleh menoleh demi mengamalkan sabda Nabi, hendaklah yang menjadi imam yang paling banyak bacaan Al-Quran. Dan mereka mendapati orang yang paling banyak bacaan Al-Qurannya adalah aku. Dan umurku ketika itu antara 6 hingga 7 tahun. Ya, umurnya 6-7 tahun. Alias anak TKB. Ya, TKB. Akhirnya aku pun diajukan jadi imam. Subhanallah. Dia jadi imam. Dan Amr bin Salamah itu tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW menurut pendapat yang rajih. Dan uniknya Al-Quran yang dia dapati itu dari sahabat-sahabat yang datang berjumpa dengan Nabi, datang ke majelis-majelis mereka atau menghadang mereka ketika datang dari Madinah. Tanya, ayat apa yang wajah baru turun? Ya. Nah, ini cara dia menuntut ilmu ini mengungguli para sahabat-sahabat yang langsung datang kepada Nabi. Istilahnya bersanad. Ya. Tetapi ketika tiba waktu sholat, tahu bahwasanya Amr bin Salamah lebih banyak hafalannya, para sahabat tidak maju. Mereka memang orang-orang tawadhu, tahu diri, menghormati sabda Nabi yang paling banyak hafalannya, itu yang menjadi imam. Bukan karena ini paling senior, paling tua, ketemu Nabi. Tidak, dia dipersilakan. Dan semenjak itu dia menjadi imam bagi kaumnya. Dan tidak ada jenazah yang meninggal melainkan dia menjadi imamnya juga. Itu kata Amr bin Salamah. Artinya apa? Bahwa apabila di tengah kaum ada orang yang paling enak bacaannya, enak lagunya, dia alim, ahli dalam berbagai macam bidang disiplin ilmu agama, tetapi hafalan Al-Qur'annya tidak lebih banyak dibanding dengan seseorang yang mana dia lebih banyak hafalan Al-Qur'annya tapi pemahaman agamanya tidak begitu banyak, maka dia yang maju. Ada orang yang enak bacaannya, fasih, teliti, ya, tajwidnya sudah tingkat tinggi, tetapi hafalannya cuma 15 juz. Atau pernah hafal Quran, mantan penghafal Quran, tapi tinggal 10 juz setelah itu hafalannya, atau tinggal 5 juz. Ada satunya lagi, dia hafal 30 juz, masih terpelihara dengan bagus. Tapi bacaan Al-Qur'annya tidak sehebat dan tidak seteliti dan tidak seindah bacaan orang ini. Maka yang diajukan yang paling banyak hafalan Al-Qur'an. Malah dia yang tetap diberi penghormatan untuk tetap menjadi imam. Walaupun dia mungkin kalah mutqin, kalah keindahan bacaan Al-Qur'annya, kalah ketelitian. Mungkin ada tajwidnya salah-salah dikit. Urusan tajwid, karena namanya baca Al-Quran ini ada kesalahan yang fatal dan ada yang kesalahan yang samar. Ya. Ada yang jali, jelas salahnya. Ya. Yang jelas salah itu mungkin salah harakat, ya, merubah huruf, ya, huruf-huruf. Tetapi ada huruf-huruf yang mirip-mirip. Dia sebenarnya inginnya baca kayak ngono, tapi kita yang mendengar ini agak lain. Ya, misalnya ya.
Maka kesalahan-kesalahan tajwid yang dimilikinya, kalau yang tidak sampai fatal kesalahan tajwid, maka dia masih tetap menjadi imam. Dia masih lebih berhak untuk menjadi imam kalau kesalahannya kesalahan yang sama. Yang repot itu kalau kesalahannya kesalahan yang fatal. Ya, makanya orang kalau sholat itu kalau ngantuk tidak boleh melanjutkan sholatnya, karena boleh jadi dia mohon ampun kepada Allah, malah mencela diri dia sendiri. Ya astaghfirullah, astagfirullah, kan beda. Astaghfirullah dan astagfirullah. Iya, sudah beda huruf. Yang satunya minta ampun, yang satunya minta diberi kebinasaan dan kecelakaan. Makanya kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian ngantuk dalam sholat, tidur, jangan dilanjutkan sholatnya. Walaupun kita mungkin berjamaah, nggak kuat betul ininya. Yang dibaca imamnya sudah tidak jelas apa, bawaannya sudah mau roboh, tinggalkan, pergi tidur, mufaraqah langsung tidur. Ya. Nah, jadi perubahan huruf ini kaum muslimin itu juga bisa menjadikan perubahan makna. Tetapi jangan terlalu mudah untuk memvonis seorang imam, karena boleh jadi pendengaran kita yang kurang pas. Tetapi sebenarnya dia maksudkan itu memang bagi dia sudah membaca itu. Iya. Apalagi orang Indonesia ini banyak harus perlu dimaklumi dikit lah. Iya. Huruf-huruf yang hampir sejenis, ya, ain dengan ain itu kadang masih. Ya, ada orang mungkin sudah dilatih 10 tahun baca Al-Fatihah, enggak benar-benar juga. Akhirnya dia kesel, akhirnya tidak baca Al-Quran. Ya, ada juga orang terlalu berlebihan kaum muslimin dalam mengajarkan Al-Quran kepada orang, ditahsin ya, sampai 10 tahun itu, sudah 10 tahun Al-Fatihah itu nggak lolos. Ya, dipermudah, jangan sampai gara-gara itu akhirnya dia sama sekali tidak membaca Al-Quran, tidak mau lagi menghafal gara-gara setiap huruf yang disebut salah semua, tidak pas. Ain, misalnya ya ya misalnya ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kesalahan fatal dia tidak berhak menjadi imam. Ya, tapi kalau kesalahannya masih samar, huruf yang paling penting, harakatnya juga paling penting. Ya, adapun tajwid, misalnya dia baca min ba'di, misalnya bukan min ba'di, ya masih sah salatnya. Ya, demikian. Baik, dari ibu-ibu sebelum kita tutup. Ya, silakan. Yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Tidak jadi soal kalau dia tidak mengetahui apa yang dibacanya. Tidak jadi soal. Yang penting dia mengerti dasar-dasar sholat. Kalau dia lupa itu bagaimana, apa yang harus diperbuat. Kalau dia ngentut di dalam sholat, apa yang harus diperbuat. Tetap sholat apa bubar. Ya. Jadi yang penting imam itu kaum muslimin mengerti dasar-dasar hukum sholat. Bahwa ini membatalkan, ini tidak membatalkan. Bahwa kalau lupa begini sikap, kalau selesai begitu dia jadi imam. Walaupun di sana ada seorang ahli fikih, ada orang ahli hadis, doktor, profesor, dia tetap di belakang. Ya. Nah, seperti itu. Ini kemuliaan tentu yang diberikan kepada mereka yang menghafal Al-Quran. Nah, seperti itu jawabannya, insyaallah. Siapa di antara kita yang tahu alif lam mim apa artinya? Enggak tahu artinya. Ya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang kita tidak tahu apa maknanya. Ya. Jadi tidak menjadi soal. Dia tetap berhak untuk menjadi imam. Ya, lagi dari ibu-ibu sudah nggak ada? Baik. Jika tidak ada, maka kita cukupkan sampai di situ, dan malam nanti kita melanjutkan pembahasan yang ketiga atau keempat tentang masalah jenazah. Kita sudah membahas apa yang harus diperbuat saat jenazah itu tepat baru saja meninggal dunia. Nah, setelah itu kita akan masuk ke pembahasan tentang menyiarkan, tata cara menyiarkan kematian
sedikit saja. jenazah. Ya, sedikit saja. Ya, sedikit. Ya, Tadi mengatakan akal jangan sampai menolak Ya. hadis dan sebagainya sudah. Bagaimana akal nggak bisa menolak hadis, memahami hadis, kemudian itu hadis palsu atau tidak? Kalau nggak menggunakan akal gimana? Apakah pakai hadis? baik. Kita tadi mengatakan bahwa peran akal tidak boleh dijadikan sebagai memvonis akan hadis itu terpakai atau tidak. Kalau sesuai dengan akal dipakai, tidak sesuai dengan akal tidak dipakai. Tetapi peran akal adalah mencari tahu hadis itu sahih apa? Akal tetap. Ya, tetap perannya akal terhadap sunnah mencari tahu sahih atau tidak dan bagaimana memahami hadis tersebut. Itu saja. Tetapi memvonis, ya, menjadikan akal sebagai hakim, oh ini tidak cocok akal saya, hadisnya tidak sahih. Nabi bersabda tidak ada pernikahan kecuali dengan wali. Wah, ini tidak cocok bagi saya nih. Nggak cocok ini. Ada tetangga yang semua pindah nggak pada walinya, nggak cocok di sini, dibuang. Itu sudah bermain hawa nafsu, akal dan hawa nafsu. Tidak boleh. Demikian. Subhanakallah bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.